لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyaknya memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga Allah telah menetapkan pertemuan kepada kita dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya, di mana demi Allah banyak sekali orang-orang pada saat sekarang ini di tempat lain yang mana mereka sedang tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri dan tidak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh pihak koordinator kajian ini, bahwasannya saya diminta untuk mengisi kajian yang bertema sudah benarkah keislaman Anda? Maka ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat baik sekali, yang senantiasa harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena sebabnya adalah banyak di antara kita yang mengaku beragama Islam, tetapi ketika dilihat di dalam syariat Islam itu sendiri, ternyata banyak sekali hal-hal dari pemahaman, dari amalan, dan dari cara berdakwah yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Dan lebih parahnya lagi, mereka mengaku ini adalah bagian dari Islam. Maka dari itu perlu bagi kita untuk mempertanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudah benarkah keislaman kita? Jangan-jangan kita hanya mengaku Islam saja. Jangan-jangan hanya KTP kita saja yang Islam, tetapi justru pemahaman dan juga amalannya sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, sebagaimana mungkin telah disampaikan oleh Ustadz sebelumnya tentang yang berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Karena memang tidak bisa tidak, menuntut ilmu agama adalah suatu hal yang diwajibkan bagi setiap kita, dan hukumnya fardu ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Inilah yang mendasari seseorang kenapa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, sehingga bisa dia ketahui apakah keislaman dia selama ini benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau justru sebaliknya. Terlebih Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah mengatakan di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan juga beramal. Sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, yang melakukan amalan sesuai dengan ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sedikit kita kupas tentang menjawab pertanyaan, apakah sudah benar keislaman kita?
bagaimana barometer kebenaran di dalam agama. Karena apalagi kita merupakan para mahasiswa yang nantinya akan menjadi penerus dakwah Islamiyah, dan tentu ini juga harus kita fahami dengan baik sehingga ketika kita terjun di dalam masyarakat menyebarkan dakwah Islamiyah adalah pemahaman yang disebarkannya pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sebelum itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melihat di masyarakat kita seseorang yang mengaku beragama Islam, seseorang mengaku yang berakidah Islamiyah, tetapi kok terlalu banyak perbedaan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Terkadang masing-masing dari kelompok itu, masing-masing dari orang yang memiliki pemahaman itu mengklaim bahwasannya pemahaman yang benar adalah apa yang ada pada mereka. Dan bahkan masing-masing mengaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tentu apalagi kita sebagai mahasiswa harus ditimbulkan sifat kritis kita dalam beragama. Jangankan dalam beragama, dalam hal duniawi saja mahasiswa dituntut untuk kritis. Lalu kenapa dalam masalah agama kita tidak mau kritis? Hanya mengikuti apa kata fulan, mengikuti kata kiai ini, kata ustadz ini, kata orang tua kita, atau bagaimana masyarakat kita mengamalkan beragama, itulah yang kita ikuti. Tidak seperti itu. Agama jauh lebih membutuhkan untuk sikap kritis kita. Sehingga bagaimana kita menyikapinya ketika banyak perbedaan terjadi di tengah masyarakat, yang mana masing-masing kelompok mengklaim bahwasanya kebenaran ada pada kelompok mereka. Dan ini sebagaimana dikatakan di dalam pepatah Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Setiap laki-laki mengklaim dirinya punya hubungan yang dekat dengan Laila, seorang wanita cantik. Jadi si fulan bilang, "Wah, dia itu calon saya." Oh, bukan, tapi calonnya si fulan. Setiap orang mengaku-ngaku. Setiap orang mengaku-ngaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap orang mengaku saya adalah kelompok yang paling benar, yang lainnya sesat. Lalu dikatakan wa Laila la tuqirru bidzalik. Tapi sayang sekali Laila kenal pun enggak sama laki-laki. Ya? Cuma mengklaim. Maka mari kita dudukkan yang sebenarnya. Mana di antara perbedaan-perbedaan itu yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kebenaran hanya satu. Kebenaran tidak berbilang. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah selain kebenaran melainkan kesesatan. Maka ini harus kita dudukkan. Bagaimana cara? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pencerahan kepada kita tentang menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, dan juga telah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang perbedaan-perbedaan yang akan terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 dengan firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, maka kembalikan itu kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita menemukan perbedaan yang terjadi di masyarakat kita, si fulan mengatakan, "Woi, kalau sholat itu sholat subuh 5 rakaat. Kalau lagi rajin, kalau lagi malas ya udah 2 rakaat saja." Yang lain bilang, "Oh, enggak, harus 2 rakaat. Mau rajin atau malas harus 2 rakaat." Sehingga orang awam melihatnya bingung dia. Ini yang bilang jenggotnya panjang. Iya kan? Ini yang bilang juga, wah, sekolahnya udah sampai ke luar negeri. Jadi bingung saya mana yang benar. Maka Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Cek di dalam Al-Qur'an. Lihatlah di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Apakah apa yang difahami oleh si fulan sesuai dengan apa yang dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bersesuaian, maka inilah yang benar. Yang tidak bersesuaian, maka ini yang harus kita tinggalkan karena itu bukan kebenaran. Nah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat Rasulullah SAW mereka mudah sekali mengaplikasikan ayat yang mulia ini. Ketika mereka bingung tentang suatu permasalahan dalam agama, mereka nggak tahu.
atau bahkan terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, mereka mudah langsung bertanya kepada Rasulullah SAW karena Rasul masih hidup. Sebagaimana ini pernah terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Di dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang bab thaharah, dijelaskan di sana tentang bab tayammum. Dan dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwasanya Ammar bin Yasir suatu ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke suatu daerah untuk suatu keperluan. Dikatakan oleh beliau, ba'atsana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Di tengah perjalanan fa'ajnabtu. Di tengah perjalanan ternyata beliau junub. Dan beliau ketika itu tidak tahu tentang bagaimana cara bersuci ketika tidak ada air. Yang mana kita ketahui kalau lagi junub apa yang diharuskan? Mandi. Mandi apa namanya? Mandi besar. Sebesar apa? Mandi wajib maksudnya. Mandi janabah dalam kaidah dalam bahasa fikih. Nah, beliau ketika itu sedang berada di luar daerah yang tidak ada Rasulullah SAW di dekat beliau ketika itu. Sehingga beliau membutuhkan sesuatu yang darurat. Karena ketika itu beliau ingin sholat. Bagaimana caranya beliau mandi? Ya. Ketika dalam kondisi tidak ada air. Dan beliau tidak mengerti kalau seandainya bisa digantikan dengan tayamum ketika junub. Maka beliau perlu beristihad dengan istihadnya sendiri. Beliau mengguling-gulingkan badannya di tanah. Berpikiran apa? Kan kalau junub harus mandi kalau ada air. Menyampaikan seluruh air ke badannya, menyampaikan air ke seluruh badannya. Tetapi karena nggak ada air, ya sudah debu aja yang dibasuhkan ke seluruh badan. Sehingga sepulangnya beliau ke Madinah dan menghadap Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau jelaskan apa yang terjadi pada diri beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innaka yakfika bis-sa'id." Ya Ammar, cukup bagi kamu dengan menggunakan debu. Lalu Rasul contohkan tentang bagaimana tata cara tayamum kepada beliau. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan tentang bagaimana mudahnya para sahabat mengaplikasikan ayat yang mulia ini apabila tidak terjadi ketidaktahuan masalah hukum agama atau terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka langsung kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tentang penjelasan ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Contoh lainnya juga misalnya seperti dalam sebuah riwayat diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika beberapa orang sahabat melakukan perjalanan di tengah lautan yang mana mereka tidak membawa perbekalan air kecuali hanya sedikit yang cukup untuk minum mereka. Dan datang waktu sholat mereka tidak tahu tentang hukum air laut. Apakah boleh air laut ini digunakan untuk bersuci atau tidak? Kalau mereka bersuci dengan menggunakan air yang ada di atas kapal, maka habis airnya. Kehausan mereka tidak bisa minum. Dalam kondisi ini mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afanatawaddau min ma'il bahr?" Wahai Rasul, bolehkah kami bersuci dengan air laut? Kemudian Rasul pun memberikan jawaban secara langsung, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitat." Bahwasannya air laut suci zatnya dan juga dia bisa dipakai untuk bersuci dan juga bangkainya halal untuk dimakan. Sehingga inilah banyak lagi contoh-contoh lainnya. Seperti misalnya sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat, "La tusallil asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah kalian sholat asar kecuali ketika sampai ke Bani Quraidah. Tapi di antara mereka ada yang sholat sebelum Bani Quraidah karena waktu sholat asar sudah sampai. Kalau mereka melanjutkan sampai Bani Quraidah, maka akan terlewat sholat asar. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, lalu mereka mengklarifikasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana dengan zaman kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sudah berapa lama Rasul wafat? Sudah sekitar kurang lebih 14 abad yang lalu. Ya. Dia sudah wafat. Dan ketika kita tidak tahu masalah hukum agama,
ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, tentu tidak mungkin kita datang ke kuburan Nabi lalu bertanya kepada Nabi yang sudah wafat. Atau tidak mungkin juga nanti ya, kita lagi berbeda pendapat ini, saya mau tidur dulu, nanti saya ketemu Nabi di dalam mimpi saya, nanti saya tanya sama Nabi. Tidak mungkin seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Allah juga telah memberikan solusi kepada kita. Di dalam firman lain surat Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir jika kalian tidak tahu. Bertanya kepada siapa? Kepada ahli zikir. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang disebut dengan ahli zikir? Apakah mereka yang kumpul di suatu masjid, hadirilah zikir bersama misalnya, maka pemimpinnya dialah orang yang tepat kita tanyakan tentang ketidaktahuan kita masalah agama? Atau mereka yang senantiasa memimpin zikir, subhanallah, kemudian yang lain subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, yang lain Allahu akbar. Apakah mereka yang dikatakan ahli zikir? Tunggu dulu ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu tergesa-gesa menjawab. Karena tentu kita lihat bagaimana syariat menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan ahli zikir dalam ayat yang mulia. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain mengatakan, yang dinamakan dengan ahli zikir adalah mereka yang ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahli zikir. Sehingga ketika kita tidak tahu masalah agama, sehingga terjadi perbedaan, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maka bertanyalah kepada orang yang ahli terhadap Al-Quran dan juga orang yang ahli terhadap As-Sunnah. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir dan kamilah yang akan menjaganya. Jelas para ulama tafsir mengatakan ayat yang mulia ini artinya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir. Az-zikir di sini adalah Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, bahwasannya makna ahli zikir adalah yang ahli terhadap Al-Quran. Dan tentu otomatis orang yang ahli terhadap Al-Quran juga harus ahli terhadap As-Sunnah. Karena Al-Quran perlu penjelasan, dan penjelasannya ada di dalam As-Sunnah. Gak bisa kita coba berpegang kepada Al-Quran saja. Wah, saya gak mau sunnah, gak mau hadis, saya berpegang sama Al-Quran saja. Kalau seandainya Anda hanya berpegang kepada Al-Quran saja, lalu bagaimana Anda berwudu? Lalu bagaimana Anda sholat? Lalu bagaimana Anda berhaji dan umrah? Karena semua dijelaskan di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa dilepaskan antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Atau bahkan kalau mereka ngeyel, mereka katakan bahwasanya saya mau berpegang sama Al-Quran saja, maka tidak bisa tidak. Ketika mereka mengklaim dirinya hanya berpegang kepada Al-Quran saja, mau tidak mau mereka juga harus berpegang kepada sunnah juga. Kenapa? Karena banyak sekali dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengikuti sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Dan juga dalam ayat lain Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambil. Ini perintah kita mengikuti sunnah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ini juga perintah untuk mentaati Rasul dalam hal pelarangan. Sehingga tidak bisa tidak. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika Allah katakan, maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Apabila kalian tidak mengetahui, maka maksudnya bertanyalah kalian kepada orang yang ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah jika kalian tidak tahu tentang masalah agama. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertanyaan berikutnya adalah tentang siapa orang yang paling berhak dikatakan sebagai ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah. Karena sekali lagi banyak orang yang mengklaim bahwasanya sayalah yang paling tahu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahkan banyak orang-orang yang mengklaim ustadznya adalah yang paling ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah, atau mengklaim kiai fulan atau mbah fulan atau syekh fulan adalah orang yang paling ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana kita mengetahui siapa di antara orang-orang yang disebutkan tadi yang paling berhak menyandang predikat ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah, yang wajib kita bertanya kepada mereka ketika kita tidak tahu tentang benar atau tidaknya agama yang sudah kita faham? Maka jawabannya yang pertama adalah orang yang paling ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah yang paling pertama di atas permukaan bumi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nggak sepakat? Insya Allah nggak ada. Selagi dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selagi dia mengikrarkan bahwasannya tidak ada nabi yang berhak, bahwasanya tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad SAW, maksudnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selagi mereka mengikrarkan ini, tentu dia akan mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah orang yang paling ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Apa perlu dijelaskan kenapanya, sebabnya? Enggak apa-apa, biar kita puas. Tentu Rasul adalah orang yang paling berhak menyandang predikat ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap Sunnah. Karena apa? Al-Quran diturunkan kepada beliau oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan bahkan Allah membimbing Nabi Muhammad secara langsung, mengajarinya tentang bagaimana maksud dan makna dari ayat ini. Bahkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW keluar dari lisan suci beliau atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkataan beliau selamat dari hawa nafsu, selamat dari kepentingan kelompok, selamat dari kepentingan pribadi. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, tapi apa yang beliau katakan merupakan wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini alasannya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang paling berhak menyandang predikat ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang paling berhak menyandang gelar ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa dikatakan para sahabat? Karena para sahabat adalah mereka murid-murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menimba ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Al-Quran satu ayat demi satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belajarnya mereka tidak sama seperti belajarnya kita. Yang kadang kita sudah banyak belajar tapi tidak diamalkan. Sehingga banyak di antara kaum muslimin dan muslimat rajin hadir ke kajian, rajin menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, tapi hanya sekedar memindahkan maklumat dari ustadznya ke kepala-kepala mereka. Lalu hanya sekedar tahu, oh iya saya sudah tahu, tapi tidak diamalkan. Tapi tidak begitu dengan para sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang sahabat, ahli tafsirnya di kalangan para sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau katakan, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam sebuah kitab Ushul Tafsir kalau tidak salah, yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ta'allamna al-Qur'an, ta'allamna al-iman, fazadna imanana,
ta'allamna 'ashral ayati minal Qur'an falam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna wa na'mala jami'an. Beliau mengatakan, kami belajar Al-Qur'an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami juga belajar keimanan kepada beliau, maka bertambahlah keimanan kami. Lalu kami belajar kepada Rasul Al-Qur'an itu 10 ayat demi 10 ayat. Dan kami tidak berpindah dari 10 ayat pertama kepada 10 ayat berikutnya, melainkan terlebih dahulu kita fahami maknanya dengan baik, kemudian kita amalkan secara bersama-sama. Baru setelah itu kita berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Inilah bagaimana para sahabat menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga selamatlah pemahaman mereka terhadap agama ini. Bahkan ketika terjadi kekeliruan di antara mereka di dalam memaknai dan mengamalkan ajaran Islam, maka Rasul akan menegur mereka. Dan kalaupun Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, maka Allah pasti kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kekeliruan yang terjadi di para sahabat, sehingga akan diperbaiki, akan diluruskan. Maka dari itu para sahabat adalah orang-orang yang kedua yang dikatakan ahli terhadap Al-Quran dan ahli terhadap As-Sunnah ketika kita tidak tahu tentang masalah agama, maka kita bertanya kepada mereka. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau ingin pemahaman kita benar di dalam agama, kalau ingin keislaman kita benar, kalau ingin akidah kita benar, amalan kita benar, cara dakwah kita benar, maka lihatlah bagaimana para sahabat memahami agama ini. Maka lihatlah bagaimana para sahabat beramal, lihat bagaimana para sahabat berdakwah. Selain tadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan juga berdasarkan apa yang difahami oleh para sahabat. Inilah cara beragama kita yang benar. Sehingga gak peduli lagi ketika fulan mengklaim dirinya benar, lalu kita tanyakan, apakah pemahaman yang Anda klaim bahwasanya ini adalah pemahaman yang benar? Apakah para sahabat Rasulullah SAW memahami agama ini sesuai dengan pemahaman Anda? Apakah para sahabat beribadah seperti cara beribadah yang Anda lakukan? Kalau tidak, maka ini hanya sekedar klaim dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa kok para sahabat? Kenapa enggak kita bilang aja gitu cara beragamanya kiai kita gitu, atau cara beragamanya nenek moyang kita turun-temurun, atau cara beragamanya ustadz kita, atau bagaimana cara beragamanya orang tua kita? Kan mereka yang paling dekat dengan kita. Kenapa harus para sahabat? Karena jawabannya adalah karena para sahabat adalah generasi yang banyak sekali direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik. Sekarang saya tanya kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita dapat rekomendasi dari gubernur, kira-kira orang yang melihat kita bagaimana? Wah, itu luar biasa, itu orang kenapa? Udah direkomendasi sama gubernur, pasti mantep, nggak ada cacatnya, gitu ya. Apalagi kalau dikasih rekomendasi sama presiden, sudah benar, mau ngelamar kerjaan di perusahaan apapun pasti diterima. Karena yang memberi rekomendasi bukan orang sembarangan, tapi gubernur, presiden. Tapi bagaimana kalau seandainya yang memberikan rekomendasi adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Bagaimana kalau seandainya yang memberi rekomendasi adalah manusia terbaik di atas permukaan bumi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Terlebih ketika Allah memfirmankan suatu firman atau mengatakan suatu firman di dalam Al-Quran, maka tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya akan kebenaran apa yang difirmankan itu. Karena Allah dengan tegas mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Beda dengan kita, apalagi ini mahasiswa-mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Biasa di mukaddimahnya ditulis, ya, kami mohon kritik dan sarannya, gitu kan. Dia belum apa-apa udah rendah diri, belum apa-apa udah gak pede, ya. Sudah gak pede bahwa tulisan saya ini pasti banyak kesalahan.
Tapi tidak begitu dengan kitabullah, Al-Quran, yang mana Allah dengan tegas mengatakan inilah Al-Quran yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasannya para sahabat adalah generasi yang terbaik, maka demi Allah itu adalah kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka itu menjadi kita semakin yakin bahwasannya di dalam beragama, ingin pemahaman Anda benar, maka ikutilah cara beragama dan pemahamannya para sahabat. Ketika Anda ingin beribadah dengan cara beribadah yang benar, maka lihatlah bagaimana cara beribadah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan juga ketika ingin Anda berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, maka lihatlah bagaimana cara berdakwah, cara beramar ma'ruf nahi munkarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mari kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tentu pada kesempatan yang singkat ini kita tidak bisa menyebutkan semuanya karena terlalu banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kita hanya menyebutkan sebagiannya saja, dan insyaallah ini sudah mencukupi bagi kita untuk kita yakin bahwasannya ingin benar agama kita, maka lihatlah bagaimana beragamanya para sahabat Rasulullah SAW. Ayat pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang paling pertama masuk Islam, siapa mereka? Yang paling pertama masuk Islam siapa? Kakek kita? Bukan. Orang tua kita? Bukan. Atau kiai kita yang sudah sepuh? Bukan juga. Orang-orang yang paling pertama masuk Islam adalah para sahabat artinya. Karena tidak ada manusia lain yang paling pertama masuk Islam selain generasinya para sahabat. Dan bahkan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini untuk melepaskan keraguan kita. Allah katakan minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang paling pertama masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. Siapa itu kalangan muhajirin? Kalangan muhajirin adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Makkah dan ikut beserta Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini para muhajirin. Adapun al-ansar adalah para sahabat Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Sehingga semakin jelas bagi kita bahwasannya yang dimaksud dengan mereka yang paling pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar adalah siapa? Para sahabat. Ada pengertian lain? Tidak. Kemudian Allah katakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan kebaikan. Maksudnya apa? Mengikuti akidahnya para sahabat, mengikuti cara beribadahnya para sahabat, mengikuti cara berdakwahnya para sahabat, dan secara umum mengikuti cara beragamanya para sahabat. Maka Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ridho kepada siapa Allah? Ridho kepada para sahabat dan juga ridho kepada orang-orang sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, yang mengikuti jejaknya para sahabat. Maka kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang diridhoinya, maka ikutilah cara beragamanya para sahabat, sehingga kita masuk ke dalam ayat yang mulia. Kemudian Allah janjikan kepada mereka selain keridhaan, Allah katakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan aku siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan bahkan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Ini untuk siapa? Untuk para sahabat dan untuk orang-orang yang mengikuti cara beragamanya para sahabat. Allah janjikan surga, dan bahkan Allah janjikan kekal di dalam surga. Maka mulai saat ini
Jangan cuma kita berangan-angan ingin masuk surga. Jangan cuma kita berangan-angan ingin mendapatkan kenikmatan surga, tapi kita tidak mau beragama seperti cara beragamanya para sahabat. Tapi kita tidak mau beribadah seperti beribadahnya para sahabat. Maka kita akan semakin jauh dari apa yang kita angan-angankan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga inilah rekomendasi terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi generasi para sahabat, dan bahkan kecipratan bagi mereka orang-orang yang mau ikut jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu dengan diberikan keridhaan dan juga dijanjikan untuk masuk surga dan bahkan kekal di dalam. Maka ketika kita berbicara surga, silakan Anda di sini yang paling hebat tingkat hayalannya. Ini biasanya orang-orang yang sering ngelamun ini. Biasanya tingkat hayalannya tinggi sekali. Silakan Anda berkhayal tentang sesuatu yang paling indah, yang paling nikmat, yang berada di atas dunia ini. Maka surga jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada apa yang Anda bayangkan. Sehingga Rasulullah SAW katakan tentang surga, "Ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara fi qalbil bashar." Surga tidak mampu didengarkan oleh telinga kita tentang bagaimana keindahannya, dan tidak mampu juga mata kita selagi di dunia ini melihat atau menggambarkan tentang bagaimana indah dan nikmatnya surga, dan juga tidak pernah terbayangkan sedikit pun oleh hati manusia. Ini keindahan. Bahkan untuk lebih memotivasi kita tentang keindahan surga, sehingga surga kita jadikan sebagai cita-cita utama kita. Jangan cita-cita kita selesai kuliah ngapain? Saya kerja supaya bisa beli mobil mewah, beli rumah yang bagus, istri cantik. Ini masih selera-selera rendah. Ya, karena apa? Semuanya masih berkisar di bawah, di atas permukaan bumi. Tapi gantungkanlah cita-cita kita di langit. Idza sa'alta fas'alil firdaus. Apabila kamu minta, maka mintalah surga firdaus. Surga yang paling mulia dan surga yang paling tinggi. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang seseorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, dan dialah orang yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka. Ini adalah sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang muslim selagi dia masih memiliki keimanan, walaupun dia pelaku maksiat, selagi kemaksiatannya bukan kesyirikan kepada Allah, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia langsung dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kalaupun Allah berkehendak, maka Allah akan mengadabnya terlebih dahulu di dalam neraka sampai bersih dosanya, lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, setelah sebelumnya nginep di neraka. Maka orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis itu disebutkan, "Ukhruj fadkhulil jannah." Keluarlah kamu dari neraka dan masuklah ke dalam surga. Maka dia mengatakan, setelah dia pergi menuju surga, dikhayalkan dalam pikirannya bahwa surga sudah penuh, karena dia orang paling terakhir. Padahal surga luasnya luar biasa, tapi dikhayalkan dalam dirinya, dalam pikirannya, bahwa surga itu sudah penuh. Sehingga dia kembali menghadap Allah, "Ya Rabb, innaha mal'a." Wahai Rabbku, sesungguhnya surga sudah penuh. Lalu Allah katakan, "Idza fadkhulil jannah." Pergilah kamu masuk ke dalam surga. Lalu dia pergi, lalu dikhayalkan kembali kepada pikirannya bahwasanya surga sudah penuh. Sampai berkali-kali dia menghadap Allah mengabarkan bahwasanya surga sudah penuh. Lalu Allah katakan, "Maukah kamu aku berikan surga yang besarnya, luasnya seluas langit dan bumi?" Maka dia katakan, tentu senang dia diberikan surga seluas langit dan sebesar langit, ketika sebesar dunia ya yang selama ini dia tempati. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya berikan 10 kali lipat dunia." Lalu dia berkata, "Atahzi'u bi ya Rabb?"
apakah engkau ngejek saya Allah? Karena dengan dunia saja ini udah kenikmatan yang luar biasa. Dan dia orang yang paling terakhir masuk surga, dan bahkan ditambah sampai 10 kali lipatnya oleh Allah. Ini bagi orang yang paling terakhir masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang yang paling pertama masuk dalam surga, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Maka inilah kenikmatan surga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, ada seseorang ketika di dunia dia adalah orang yang paling sengsara. Tidak pernah sedikit pun selama dia hidup di dunia, dari pertama lahir sampai kematiannya, sedikit pun dia tidak pernah mengenal yang namanya kebahagiaan. Sengsara terus hidup. Tapi di akhirat dia ternyata termasuk orang yang masuk dalam surga. Lalu ternyata di akhirat nanti dia hanya dicelupkan 1 kali celupan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepadanya, "Ya abdi, wahai hambaku, pernahkah engkau selama ini merasakan kesengsaraan walaupun 1 detik?" Lalu dia katakan, "Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesulitan dan kesengsaraan sama sekali sebelum ini." Lupa dia. Padahal seumur hidupnya dia menghadapi yang namanya kesulitan dan kesengsaraan, tapi hanya 1 kali celupan di dalam surga, dia lupa dengan kesengsaraan yang dia hadapi selama hidup. Ini menunjukkan apa? Betapa luar biasanya kenikmatan surga. Sehingga ini yang seharusnya ada di hadapan kita. Ini yang seharusnya menjadi cita-cita utama kita, yaitu masuk dalam surga. Bagaimana caranya? Yaitu mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kita termasuk orang-orang walilladzina tabauhum biihsan, yaitu termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dan masuk ke dalam janji Allah, yaitu diridhai oleh Allah dan juga dimasukkan ke dalam surga dan bahkan kekal di dalamnya. Inilah dia ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi pertama dari Allah Subhanahu wa taala tentang betapa benarnya dan baiknya cara beragamanya para sahabat, dan juga benarnya cara beribadah dan cara berdakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ini merupakan bukan sembarangan rekomendasi. Rekomendasi ini langsung dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian rekomendasi kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Allah katakan, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, yang mana kalian menyeru pada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran, dan juga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah, maka maknanya tidak lain adalah mereka para sahabat. Karena tidak ada generasi lain selain para sahabat ketika ayat ini diturunkan, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika ayat yang mulia ini diturunkan, tidak ada orang lain yang beriman kepada Allah selain para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Allah katakan, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan ketika Allah mengatakan kepada suatu kaum, kalian adalah sebaik-baik umat, apakah maknanya akidah orang itu atau akidah kaum itu tidak benar? Apakah maknanya cara beragama orang itu tidak benar? Apakah maknanya cara beribadah dan cara berdakwah kaum ini tidak benar? Maka bukan itu maknanya. Justru karena akidah mereka yang benar, justru karena keimanan mereka yang benar, karena cara beribadah dan cara berdakwah mereka yang benar, maka Allah katakan kalian adalah sebaik-baik umat. Contoh misalnya kita punya kawan, dia baiknya luar biasa. Kita lagi belum dapat kiriman, mana akhir bulan masih jauh, perlu makan, harus fotokopi ini, fotokopi itu.
harus beli buku dan seterusnya. Lalu ada kawan yang berbaik hati, ini saya kasih makan, ini saya belikan buku, nggak usah pinjam, langsung saya kasih. Kontrakan sudah bayar, saya bayarkan. Segala yang kita butuhkan dia kasih, cuma-cuma tanpa pamrih. Akhlaknya baik, mempergauli kita dengan baik. Kira-kira apa yang kita katakan pada orang ini? Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang dermawan, karim. Lalu sebaliknya, ketika ada orang yang jahatnya luar biasa sama kita, nggak bisa ngelihat ada makanan nganggur, langsung dia sikat. Nggak bisa ngelihat ada laptop nganggur, langsung dibungkus dan dibawa pergi, diam-diam, nggak pakai pinjam. Kemudian perkataannya jelek, sikapnya jelek sama kita, dan seterusnya. Kira-kira apa kita bilang sama orang ini? Anda orang nggak benar, orang jahat. Kira-kira bisa nggak kita balik? Kita bilang ke yang pertama tadi, Anda orang jahat, dan orang yang kedua kita bilang orang baik. Kalau ada yang seperti itu, mungkin perlu diperiksa otaknya, ya kan? Justru kenapa kita bilang si A tadi baik? Karena memang sikapnya baik, akhlaknya baik, perhatiannya luar biasa. Dan juga kita bilang ini orang jahat karena memang peranainya enggak benar. Dan begitu juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan kalian adalah sebaik-baik umat, maka maknanya semua yang ada pada para sahabat adalah baik. Keimanannya baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Akidahnya sahihah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Cara beribadah yang mereka lakukan juga benar, baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga cara berdakwah benar dan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu mereka dikatakan kalian adalah sebaik-baik umat. Dan ini merupakan rekomendasi terbesar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberi rekomendasi seperti yang kita sebutkan tadi bukan sembarang. Bukan gubernur, bukan presiden, bahkan raja di raja. Rajanya dari segala raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesimpulannya, ingin kita beragamanya dengan cara yang benar, ingin pemahaman kita benar dalam beragama, maka lihat bagaimana pemahaman para sahabat dan bagaimana cara beragamanya para sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia yang tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun diragukan akan kebenarannya. Kalau ada manusia yang meragukan perkataan Nabi Muhammad SAW, maka kita juga patut meragukan akan syahadat dia. Karena di dalam syahadat kita ada syahadat yang kedua, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini memiliki konsekuensi. Bukan cuma sekedar ikrar, bukan cuma sekedar ucapan, tapi kita harus memahami dengan baik artinya dan juga harus kita amalkan dengan segala konsekuensi yang ada. Apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah? At-tasdiqu fima akhbar. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, wal ijtinabu wal imtithalu ma amar, dan juga mentaati apa yang diperintah. Dan konsekuensi berikutnya wal ijtinab ma naha anhu wa zajar, dan juga menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang. Dan konsekuensi terakhir adalah wala yata'abbad illa bima syara'. Wala yata'abbad lillah illa bima syara'. Dan janganlah kalian beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama adalah at-tasdiq fima akhbar, yaitu mengimani segala apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul katakan bahwasannya para sahabat baik, maka wajib bagi kita iman. Gak perlu kita mempertanyakan, loh kan ada yang begini, ada yang begitu. Rasul katakan seluruh sahabat baik, maka kita wajib beriman. Begitu juga ketika Rasul mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, kewajiban bagi kita adalah keimanan. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bahwasannya
seorang yang gemar mengumandangkan azan, maka di akhirat nanti dia akan dimuliakan dengan leher yang panjang. Dan ini merupakan suatu kemuliaan. Dan wajib bagi kita adalah iman. Jangan kita mikir loh, leher panjang jelek dong. Ya ini kan persepsi kita di dunia. Kewajiban kita adalah iman. Rasul kata ini kemuliaan bagi dia, ya kemuliaan. Dan ini akan terbukti ketika di akhirat nanti. Karena ketika Rasul bicara tentang masalah yang gaib, kewajiban bagi kita adalah iman. Sami'na wa ata'na. Seperti itu. Maka begitu jugalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi denganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang satu generasi dengan Rasul? Abu Jahal satu generasi dengan Rasul. Abu Lahab juga satu generasi dengan Rasul. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan di sini adalah yang disebut sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi denganku, maksudnya para sahabat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan dia mati dalam keadaan keimanan itu. Inilah generasi para sahabat. Sedangkan orang yang satu zaman dengan Nabi tapi dia tidak beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan kekufurannya, maka dia bukan kategori sahabat yang masuk dalam hadis ini. Tetapi yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang satu zaman dengan. Seperti yang kita contohkan tadi, ketika Rasul mengatakan sebaik-baik manusia, maksudnya apa? Manusia yang paling baik adalah yang satu zaman denganku, yaitu para sahabat. Apakah mungkin kalau seandainya sahabat ini orang-orang jahat, pemahamannya tidak benar, dan bahkan kufur misalnya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah, apakah mungkin Rasul katakan bahwasanya mereka adalah orang terbaik? Kan tidak mungkin. Ya. Dan kita kembali kepada contoh yang tadi, kan gak mungkin kita bilang si A yang orangnya dermawan, baik, perhatian itu kita katakan dia orang jahat, kan gak mungkin. Justru karena dia orang baiklah, maka kita katakan dia juga orang baik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW katakan sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi dengan yaitu para sahabat. Dan ini yang merekomendasi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu, dijamin masuk surga. Kita ketika direkomendasi oleh orang yang boro-boro diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, dijamin masuk surga aja enggak gitu kan? Tapi kenapa kita begitu pedenya ketika mendapat rekomendasi dia? Ya, maka ini merupakan suatu hal yang luar biasa ketika diberikan tazkiyah atau rekomendasi dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul katakan tsummal ladzina yalunahum. Kemudian Rasul juga merekomendasi generasi berikutnya. Yang dikatakan orang manusia yang paling baik setelah sahabat adalah generasinya tabi'in, yaitu yang sesudahnya. Sesudah generasi sahabat adalah tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka adalah murid-muridnya para sahabat Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kata Rasul. Kemudian generasi berikutnya yang dikatakan generasi terbaik yaitu tabi'un tabi'in, muridnya tabi'in. Sehingga inilah tiga generasi terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga menunjukkan akan benarnya keyakinan dan keimanan mereka, dan juga menunjukkan bagaimana benarnya akidah mereka, menunjukkan bagaimana benarnya cara beribadah mereka, menunjukkan bagaimana benarnya cara berdakwah mereka, dan secara umum menunjukkan akan benarnya cara beragama mereka. Sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini, "Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu syahadatan." Maka setelah tiga generasi utama tadi, maka datanglah satu kaum yang sudah mulai tidak konsisten lagi, yang mana terkadang persaksiannya berbeda dengan sumpahnya,
dan sumpahnya juga menyelisihi persaksian. Enggak konsisten lagi orang. Ya, sehingga kita tidak bisa mempercayainya lagi secara mutlak. Harus dipilah-pilah dulu. Ya. Apalagi kalau kita mengikuti pemahaman ustadz kita yang zaman sekarang itu, kiai kita atau nenek moyang kita, ini sudah jauh lebih tidak konsisten lagi gitu secara mutlak gitu kan. Maka harus kita pilah-pilah. Tapi yang 3 generasi tadi, maka secara mutlak dikatakan mereka adalah generasi terbaik yang harus kita contoh kepada mereka tentang bagaimana cara beragama mereka. Sehingga inilah dia rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan akan kebaikan dan kebenaran pemahaman para sahabat. Nah, kesimpulannya adalah beginilah cara kita beragama. Sehingga ketika timbul di dalam hati kita suatu pertanyaan, sudah benarkah Islam kita? Maka kita pertanyakan, sudah benarkah keyakinan kita seperti keyakinannya para sahabat? Ingin sholat, sudah benarkah cara sholat yang kita lakukan sesuai dengan cara sholatnya para sahabat? Ingin berdakwah, sudah benarkah cara berdakwah kita ini seperti cara berdakwahnya para sahabat? Dan secara umum, sudah benarkah keislaman kita sebagaimana benarnya keislaman para sahabat? Jadi beginilah cara kita beragama, sehingga timbul kekritisan dalam diri kita di dalam beragama. Walaupun banyak di antara kelompok-kelompok di dalam kaum muslimin, di dalam Islam, yang masing-masing mengklaim saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tapi lihat, kalau hanya sampai di situ saja, saya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, jangan cepat mempercayai. Karena orang-orang yang membenci Islam pun mereka kebanyakan melandasi pemahamannya dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dipahami tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka bercerai-berai, sehingga mereka memahami syariat ini, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan yang menguntungkan kelompok dan diri pribadinya sendiri. Ya. Maka tidak heran, ya, dulu ketika zaman-zaman Orde Baru dulu, ketika terjadi menjelang pemilu, masing-masing ini saling menyerang, ya. Mereka katakan wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekati pohon ini. Ini ayat Al-Quran mereka pakai, tapi untuk menyinggung lawan politik, ya, yang bergambar pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Kan berdasarkan Al-Quran ini. Tapi apakah seperti itu pemahamannya? Terus dibantah lagi dengan firman Allah, wadbahu baqarah, maka sembelihlah sapi ini. Maksudnya kan yang ada gambar kepala sapinya atau banteng. Pakai ayat Al-Quran. Tapi lihatlah, apakah seperti itu memahami Al-Quran? Ini adalah bentuk istihza di dalam agama, bentuk memperolok agama, yang mana ini adalah salah satu pembatal keislaman. Dan banyak lagi orang yang memahami syariat ini dengan hawa nafsunya, dengan akal semata, sehingga mereka tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Mengakibatkan apa? Tersesatnya mereka dari jalan kebenaran, sehingga mengakibatkan semakin jauhnya mereka dari keridhaan Allah dan dari surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah ketika mereka membaca hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyamsah sab'a marrat ulahunna biturab," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila bejana salah seorang di antara kalian dijilat anjing, maka basuhlah dengan air 7 kali, salah satu di antaranya dengan menggunakan tangan. Lalu mulailah orang-orang yang tidak mengikuti jejaknya para sahabat dalam memahami agama ini memutar otaknya. Bagaimana cara memahami ini sehingga difahami dengan hawa nafsu dan otaknya sendiri. Mereka katakan, loh Ustaz, ini kan hadis ini cuma dipakai zaman dulu. Zaman Nabi dulu kan belum ada sabun kan? Belum ada pembersih, sehingga wajarlah kalau Rasul perintahkan dengan menggunakan tanah salah satunya, dicuci pakai air 7 kali. Zaman sekarang kan udah banyak sabun.
ada Baiklin, nggak boleh nyebutin iklan ya. Ada pemutih, ada pewangi, ada deterjen dan seterusnya. Yang mana ini semua bisa ngilangin kotoran dan bahkan kotornya dari jilatan anjing. Jadi nggak perlulah kita pakai tangan, cukup dicuci sekali pakai air, pakai sabun sudah beres. Mereka memahaminya dengan otak, dengan perasaan, sehingga mereka tidak tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka mengklaim saya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat, sehingga mereka tidak selamat dari kekeliruan. Ya, padahal di dalam hadis yang mulia ini kita dituntut taat, karena yang namanya syariat berlaku dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Walaupun misalnya bejana kita atau pakaian kita terkena jilatan anjing, lalu kita cuci dengan sabun satu truk misalnya, tetap tidak dikategorikan sebagai pakaian yang sudah suci. Harus dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan tangan. Beginilah dia ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama. Sehingga kita tidak hanya mengklaim dengan Al-Qur'an dan Sunnah saja, tetapi juga harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ketika kita meyakini suatu keyakinan atau ketika kita mendengarkan seseorang mengklaim bahwasanya pemahaman yang mereka pahami adalah kebenaran, maka tanyakan padanya, apakah pemahaman yang Anda klaim bahwasanya ini adalah kebenaran sudah sesuai dengan pemahamannya para sahabat? Kalau tidak, masih banyak yang melenceng dari pemahamannya para sahabat, maka ini bukan kebenaran. Ketika seseorang mendirikan sholat dengan cara-cara tertentu, lalu mereka menganggap inilah yang benar, kita tanyakan dulu, apakah sholat Anda seperti sholat yang diamalkan oleh para sahabat? Karena dengan jelas Rasulullah SAW katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan para sahabat menyaksikan langsung tentang bagaimana cara salatnya Rasul. Bahkan sampai hal-hal terkecil itu disaksikan dan dipelajari oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sampai bagaimana gerakan lisan Rasul itu diperhatikan oleh para sahabat. Bahkan apa yang dibaca oleh Rasul itu diperhatikan oleh para sahabat dan dipraktekkan oleh mereka semua. Bahkan ketika tasyahud, kapan Rasul mulai tasyahud, menunjuk tangannya, itu disaksikan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika cara berwudu yang kita lakukan, kita klaim adalah cara berwudu yang paling benar, maka kita tanya, sudahkah wudu Anda sesuai dengan wudunya para sahabat? Karena para sahabat orang-orang yang paling gigih mengamalkan apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihatlah dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman mempraktekkan wudunya Rasulullah SAW dari A sampai Z, dan ketika selesai Utsman berwudu seperti wudu yang disaksikannya dari Nabi Muhammad SAW, lalu Utsman mengatakan, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Sungguh saya melihat Rasul berwudu seperti wudu yang saya praktekkan ini. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, tsumma raka'a rak'ataini, lam yuhaddits fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu seperti wudunya aku, kata Rasul, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, dan dia khusyuk dalam sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah caranya, inilah bedanya ketika seseorang yang beragama sesuai dengan ilmu dan orang yang beragama tanpa dilandasi dengan ilmu. Orang yang tidak dilandasi dengan ilmu ketika berwudu bagaimana? Yang penting wajahnya sudah dibasuh, kemudian cuci kepalanya cukup begini saja, ambil air diusapkan di keningnya atau di sebagian rambutnya. Alasannya apa? Rambut saya ini gayanya lagi ngetren sekarang, gaya jambul gorong-gorong,
Jadi kalau saya wudhunya sempurna, usap kepalanya nanti rusak. Ini kan pakai minyak pakai gel, ini mahal belinya, sehingga dia lebih sayang rusak rambutnya daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi lihatlah ketika seseorang yang berwudhu berdasarkan dengan ilmu, pertama dia mendapatkan pahala mengikuti sunnah, lalu dia ikuti dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kalau orang yang wudunya tidak sesuai dengan wudunya Nabi Muhammad, lalu walaupun dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia tidak masuk dalam hadis yang kita sebutkan. Atau misalnya seseorang yang beramal dengan ilmu dan yang tidak. Seseorang mau pergi ke masjid misalnya. Ketika datang waktu sholat, lalu dia datang ke masjid, wudu di masjid, lalu sholat sunnah 2 rakaat dan seterusnya, lalu sholat wajib. Berbeda dengan mereka yang berilmu. Mereka yang berilmu, maka mereka akan berwudunya di rumah. Karena di dalam hadis disebutkan seseorang yang berwudu di rumah, lalu dia pergi ke masjid untuk sholat, maka setiap langkahnya 1 kali langkah, maka dosa-dosanya dihapus. Langkah berikutnya derajatnya ditinggikan oleh Allah. Begitu seterusnya sampai dia ke masjid. Semakin jauh jarak rumahnya dari masjid, semakin banyak langkah kaki yang dia langkahkan, dan semakin banyak dosa yang diampuni, dan semakin tinggi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya boleh dilakukan, dua-duanya sah. Orang wudu di masjid silahkan, di rumah juga silahkan. Tapi ini membedakan mana di antara mereka yang beramal dengan ilmu dan mana mereka yang beramal tanpa. Sehingga orang-orang yang berilmu ketika hendak beramal, mereka adalah orang-orang yang paling gigih beribadah, beramal sama persis seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Seseorang yang berzikir, mengklaim zikirnya adalah kebenaran, dibuat cara-cara tertentu, dibuat majelis-majelis khusus dengan istilah berzikir bersama-sama dan seterusnya, maka kita tanya kepada mereka, apakah zikir yang Anda lakukan itu sama seperti zikir yang dipraktekkan oleh para sahabat? Kalau memang jawabannya benar, sahabat pernah melakukan ini, fulan dari para sahabat, dan ini buktinya, ini periwayatannya, maka kita benar, ini benar. Tapi kalau ternyata wah ini kan udah umum, seluruh masyarakat, hampir seluruh Palembang ini begini caranya, masa sih salah? Kalau salah berarti semuanya masuk neraka dong. Ini adalah hujjahnya atau argumennya orang yang udah terdesak. Dia udah gak punya landasan dalam beragama, tapi ingin memaksakan bahwa ini adalah kebenaran. Padahal tidak seperti itu. Karena dalam kaidah mengatakan laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan ini baik di dalam agama, maka para sahabat pasti telah lebih dahulu mengamalkan. Karena sahabat adalah orang yang paling gigih untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga orang yang paling gigih menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menganggap diri kita wah, jangan menganggap fulan hebat, fulan udah pernah keliling dunia menuntut ilmu, fulan jenggotnya udah 3 meter misalnya dan seterusnya, sehingga kita mau gak mau harus percaya sama dia. Masa sih dia salah? Tuh. Manusia, tidak ada yang maksud. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia berpotensi melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Jadi setinggi apapun keilmuan guru kita, setinggi apapun keilmuan orang tua kita, maka tetap dia adalah manusia yang tidak maksud. Sehingga kita tidak bisa menyatakan semua yang ada pada diri dia pasti benar dan tidak mungkin salah. Gak bisa kayak gitu. Lihatlah imam kita. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak mengakui keilmuan beliau? Kalau dibandingkan antara guru kita dengan keilmuan Imam Syafi'i, mana yang lebih tinggi? Imam Syafi'i.
atau justru guru kita, maka ini suatu hal yang aneh menurut saya. Tidak ada yang sedikit pun meragukan keilmuan Imam Syafi'i dan bahkan kewaraan beliau, bagaimana taatnya beliau kepada agama. Tapi apa yang beliau katakan? Kalau seandainya perkataanku menyelisihi hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka campakkan perkataan, ambil perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Syafi'i begitu tunduknya kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Padahal ilmunya begitu tinggi, begitu mendalamnya tentang agama, tapi beliau tetap tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa guru antum? Siapa ustaz antum? Sehingga antum mengklaim bahwasanya tidak pernah salah terjadi pada diri mereka, sehingga perkataan mereka harus benar, harus ditelan bulat-bulat, tidak perlu periksa sana sini lagi, pasti benar. Tidak ada jaminan. Imam Syafi'i saja tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi tentu di dalam adab, dan ini diajarkan dalam Islam, kita tentu banyak berterima kasih kepada guru kita, dan ini adalah bentuk adab kita kepada seorang guru. Berterima kasih dan mendoakan yang baik untuk beliau, karena begitu banyak keilmuan yang beliau ajarkan kepada kita. Dari yang pertama kita tidak bisa baca Al-Quran sehingga kita pandai membaca Al-Quran. Dari yang pertama kita tidak faham agama, kita faham akan agama. Kita doakan kepada mereka dan kita tetap menghormati dan menyayangi mereka. Kita doakan dalam sujud-sujud kita, di dalam salat kita, di dalam waktu-waktu mustajab, agar Allah membalas kebaikan mereka, dan kita tetap menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik. Tapi tetap kita tidak boleh memposisikan mereka seperti halnya Nabi, karena guru kita juga adalah manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Maka kita cari udzur, cari alasan-alasan ketika terjadi kesalahan pada guru kita. Ya kita katakan mungkin ketika itu beliau tidak sampai hadis kepada beliau, sehingga beliau membutuhkan ijtihad, dan ternyata ijtihad beliau tidak sesuai dengan syariat. Dan orang yang berijtihad, ketika benar ijtihadnya, maka mendapat 2 pahala, dan ketika keliru mendapat 1 pahala. Tapi ketika kita tahu, tentu kita tidak boleh ikut kesalahan beliau. Seperti itu. Jadi beginilah cara kita beragama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita menemukan perselisihan pendapat di antara kita, di antara kaum muslimin, maka kembalikan itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kita tidak bisa mengembalikan kepada Rasul secara langsung, maksudnya tidak bisa bertanya kepada Rasul secara langsung, maka Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Nah, makna ahli zikir di sini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya yang dimaksud dengan ahli zikir adalah mereka yang ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah. Sehingga ketika kita tidak tahu tentang masalah agama, maka bertanyalah kepada orang yang ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah. Dan kita bahas satu persatu siapa di antara mereka yang berhak menyandang predikat ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ini tidak ada yang membantahnya, tidak ada yang meragukannya. Kalau ada yang meragukan, maka ragukan pula tentang syahadatainnya. Kemudian adalah para sahabat Rasulullah SAW yang juga orang-orang kedua yang berhak menyandang predikat ahli terhadap Al-Quran dan juga ahli terhadap As-Sunnah. Ya, sehingga selamatlah pemahaman kita. Seseorang ingin membaca Al-Quran, maka lihatlah bagaimana cara membaca Al-Qurannya para sahabat, baik suratnya, sifatnya dan seterusnya, waktunya, ya harus sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Ketika para sahabat tidak pernah mengkhususkan sesuatu ajaran di dalam agama, maka kita jangan berani-berani mengkhususkan. Baik berzikir misalnya, membaca Al-Quran misalnya, azan, doa dan seterusnya. Ketika tidak dikhususkan oleh para sahabat pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu, maka jangan pula kita mengkhususkan. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika memang diumumkan ya sifatnya,
global kan, maka tentu kita juga seperti itu menyikapi. Ya, dan seterusnya. Ini berlaku untuk seluruh ajaran dalam Islam, baik akidahnya, kemudian ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Nah, inilah dia ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita sampaikan dari kajian dari awal sampai akhir. Sehingga insyaallah ini adalah suatu kemudahan bagi kita di dalam memahami apa yang disampaikan. Sehingga tentu setelah ini kita akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memandang mana di antara pemahaman agama yang benar, mana di antara amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah standar. Jangan kita beralih kepada standar yang lain, karena ini merupakan suatu hal yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin sambil menunggu waktu asar sampai asar ya sebenarnya. Jadi kita buka sesi tanya jawab sekarang.